believe the best is yet to come, because of everything you said and done. Every battle you have overcome, you've overcome. The atmosphere in here's about to change. Your power moves, breaking every chain. Freedom's here as I lift your name. I lift your name. I'll praise you with all that I am. God, you're great. God, you're great. I'll praise you with all that I am. God, you're great. God, you're great. I give you every part of me. Because of you, I'll never be the same. Jesus, you have set me free. So I'm gonna give you all my praise. I can see a way that you were making, 'cause every limitation you were breaking, ha. And with a shout of praise, the ground is shaking. There's miracles for days, 'cause you're amazing. I'll praise you Yeah, with all that I am. God, you're great. you're great. God, you're great. So I'll good. praise you with all that I am. God, you're great. God, So you're I great. give you every part. I give you every part of me. Because of you, I'll never be the same. Jesus, you have set me free. So I'm gonna give you all my praise. I give you every part. I give you every part of me. I give you every part. Yeah. I give you every part of me. I give you every part. Hey, hey. I give you every part of me. I give you every part. Yeah. I give you every part of me. Yeah. Shalom warga kerajaan, kalau ada perkataan strong man di dalam Alkitab, what is in your mind? Banyak kita berkata, pasti Samson. Ya, Samson itu sun-like, Simpson, sun-like, seperti matahari. Bayangkan, dia itu telah ditetapkan untuk menghancurkan musuh Israel, yaitu bangsa Filistin pada saat itu. Dia berasal dari suku Dan artinya judge. Dan dia jadi hakim di Israel. Tapi saudaraku, apa badannya besar? Tidak. Kalau badannya itu seperti
Adi Rai misalnya ya. Atau seperti Arnold Schwarzenegger. Orang tidak tanya dari mana kekuatannya. Dia biasa aja. Tapi ketika roh Tuhan turun atasnya, kekuatannya luar biasa. Sayang 1000 sayang. Kenapa? Orang Israel menyebutnya the weak strong man. Orang kuat yang lemah. Why? Dia memang bisa membunuh 1000 orang tentara Filistin. Cuma dengan apa? Rahang keledai. Sebetulnya saudaraku, ini ironis sekali. Simpson itu seperti keledai yang tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Dan dia dilarang untuk menyentuh mayat. Ketika pertama kali dia mengambil madu daripada mayat singa yang dia robek seperti anak kambing. Itu awalnya saudaraku. Dan kemudian dia menikahi perempuan Filistin. Saya kira jarang dibicarakan katanya demi toleransi, tidak. Ya, pernikahan harus seiman. Itu harga mati saudara. Ya, jangan kalah dengan tetangga kita. Salah satu pengkhotbah mereka berkata, Bu, ibu, kalau cari menantu ibu, tanya bu, Yosef atau Yusuf, David atau Daud. Itu mereka. Kenapa kita kalah saudaraku? Kita melihat kehidupan dari Simpson. Mulai dengan apa? Sedikit madu. Ya, sedikit melanggar firman Tuhan. Dan pesta Filistin itu ya minum-minuman keras. Nggak usah banyak-banyak. Sedikit aja, 1 kali aja. Kita tahu 1 kali akan berlanjut berkali-kali saudara. Bagaimana akhir hidupnya? Dia digunduli, artinya saudaraku itu kan salah satu syarat covenant dengan Tuhan. Dibutakan matanya dan dipanggil ke kuil Dagon. Untuk apa? Untuk melawak di depan mereka. Bisa bayangkan Nabi disuruh stand up comedy. Karena itu saya katakan pada anak-anak rohani saya, humor boleh, joke jangan. Apalagi dirty joke, jangan saudaraku. Dari mulut kita cuma keluar berkat dan sesuatu yang baik. Simpson, saudara, dipilih. Tetapi dalam hidupnya, dia tidak melakukan apa-apa. Dia cuma memuaskan hawa nafsunya. Dia bisa membongkar pintu gerbang. Pintu gerbang zaman dulu itu kan dikelilingi oleh parit yang besar. Itu sekaligus jadi jembatan. Jadi dia ngangkat jembatan kayu, saudara. Yang ada lapis besinya. Tetapi dia jatuh dengan pelacur. Makin lama makin rendah. Makin lama makin rendah. Dan di tombstone ataupun batu nisan akan tertulis begini. Bukan Simpson, hakim Israel yang menjadi berkat. Tapi di situ akan ada tulisannya. Unchanged, tidak berubah. Ya, unrestrained, tidak bisa menguasai diri. Saudara, perkataan lemah lembut itu bukan lemah gemulai ya. Lemah lembut itu power in control. Minta Tuhan anugerah supaya punya penguasaan diri. Tidak berakhir jadi pelawak seperti Simpson. God bless you all. Amin. Kita akan mulai ibadah bersama dari tempat kita masing-masing. Bersama keluarga, mari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyanyikan kebaikan Tuhan dan mengejar hadirat-Mu. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar
dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau menyanyikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Karena Engkau Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau layak terima segala pujian, kehormatan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu dan hari ini kami memohon hadirat Tuhan secara khusus di tengah-tengah kami. Dan Engkau berkarya dengan memberikan kepada kami pewahyuan-Mu, pemahaman-Mu tentang kebenaran firman. Kami mau dan kami rindu menjadi orang-orang yang dewasa, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat, yang salah, bahkan oleh keadaan-keadaan yang sulit hari-hari ini. Kami akan tetap menjadi orang yang teguh berdiri dalam kebenaran, respon yang benar dalam segala situasi. Tuhan, kami mau bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa, yang menyenangkan hati Tuhan. Dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan ini kami minta Roh Kudus berkarya, memberi pengertian buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, setiap orang tua sangat ingin agar anak-anaknya itu bertumbuh menjadi dewasa. Bertumbuh dewasa secara fisik. Nggak ada di antara kita yang ingin anaknya imut-imut seperti bayi yang terus-menerus sekian tahun, puluhan tahun tetap seperti bayi. Nggak ada yang mau. Ya. Dan mau secara fisik bertumbuh dewasa secara normal. Ya. Meskipun beberapa orang memang tidak bertumbuh seperti yang seharusnya. Ya. Tuhan punya maksud dan tujuan yang khusus. Tapi semua orang tua ingin anak-anaknya bertumbuh dewasa secara fisik. Dan bukan hanya itu, juga dewasa dalam jiwanya. Ya. Ada banyak orang dewasa secara fisik, tapi jiwanya nggak dewasa. Apa artinya jiwa yang dewasa? Jiwa yang bertumbuh dalam belas kasihan ilahi. Ya. Yang merespon dengan benar dalam segala keadaan yang dihadapi. Ya. Perasaan mungkin bisa terganggu, perasaan mungkin bisa terluka dan sebagainya, tapi respon benar dalam segala situasi. Bahkan pada waktu diberkati Tuhan juga nggak sombong, ya, dan tidak semena-mena pada waktu dia ada di atas. Kenapa? Karena jiwanya itu bertumbuh, ya, perasaannya bertumbuh dalam belas kasihan ilahi. Nah, di dalam jiwa itu juga ada pengetahuan, pengetahuannya berkembang, ya, berkembang menjadi orang yang cerdas, berwawasan yang luas. Dan bukan hanya perasaan dan juga pengetahuan, di dalam jiwa juga ada yang disebut dengan keinginan, kehendak, kemauan. Ya, itu sama. Ya. Artinya mengendalikan kemauan, sanggup mengendalikan keinginan-keinginan. Ya, sehingga keinginannya tetap berkenan, kemauannya itu yang kuat berkenan di hadapan Tuhan.
bertumbuh secara dewasa bukan hanya tubuh jiwa, tetapi juga rohnya. Nah, dewasa di dalam rohnya itu adalah mereka orang-orang yang memiliki pengenalan akan Allah yang terus bertumbuh. Ya. Imannya dan pengalamannya bersama dengan Tuhan itu berkembang. Nah, apa harapan orang tua? Harapan orang tua adalah agar anaknya nanti setelah dia bertumbuh menjadi dewasa, maka anaknya ini akan berbakti dengan tulus kepada Tuhan, kepada orang tuanya, kepada bangsa dan negara. Saya sebagai hamba Tuhan memiliki harapan yang sama. Karena saya sebagai hamba Tuhan juga adalah orang tua rohani buat Bapak, Ibu, Saudara yang adalah anak-anak rohani saya. Saya sangat ingin Bapak, Ibu, Saudara bertumbuh dewasa, tubuh, jiwa, dan roh saudara. Ya, bertambah dewasa dalam Tuhan tentunya. Nah, inilah yang Rasul Paulus juga harapkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Tetapi ternyata Paulus mendapati bahwa jemaat Korintus tidak ditemukan kedewasaan seperti yang Paulus harapkan. Nah, kita coba lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ya. Dan aku, saudara-saudaraku, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, ya, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, ayat 2 dan 3 ya, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kenapa? Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, saudaraku, saya ingin kita melihat ayat ini. Ayat ini menunjukkan betapa jemaat di Korintus itu belum dewasa. Ya, jadi ayat yang pertama berkata begini, ya, tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi ada namanya manusia manusia duniawi itu sama dengan manusia belum dewasa. Belum dewasa itu manusia duniawi. Lalu ada manusia dewasa tentunya, yang di sini dikatakan yaitu manusia rohani. Nah, saya ingin kita membahas hal ini, saudara. Paulus mengatakan tentang manusia duniawi, ya, manusia yang belum dewasa. Dalam bahasa Yunaninya, saya coba melihat ayat itu, ya, itu memakai kata sarkinos, ya. Itu dalam akar katanya sarkos, ya, yaitu daging. Nah, sarkinos itu adalah kedagingan, atau di sini lebih diterjemahkan dengan tidak di bawah kuasa Roh Kudus atau sepenuhnya menyerah pada keinginan daging, berakar pada daging. Itu yang disebut dengan manusia duniawi, yang dalam bahasa Yunaninya sarkinos, manusia duniawi. Dalam hal ini Paulus sedang berbicara dengan jemaat yang sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada daging, yang berakar dalam kehidupannya kepada daging. Jemaat yang tidak di bawah kuasa Roh Kudus. Nah, ini jelas sangat mendukakan hati Tuhan. Dan jelas nanti kalau kita lihat, ya, manusia daging ini, manusia duniawi ini akan menghasilkan perbuatan-perbuatan duniawi atau perbuatan daging.
yang kita bisa baca di dalam Galatia pasal yang kelima. Saya pikir ini ayat yang kita semua sudah tahu dan terkenal ya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Nah, ini yang tadi ada di jemaat Korintus ya. Perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, lalu kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah saudara, kenapa dibilang demikian, Paulus demikian marah? Karena kata sarkinos itu berbicara sepenuhnya menyerah kepada daging, sepenuhnya berakar kepada daging. Ya. Dan Paulus ingin menyatakan kepada kita, sebenarnya ini bukan hanya kepada jemaat Korintus, tapi juga kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan ingin mengatakan, apakah kita ini juga hidup sebagai manusia duniawi dengan ciri-ciri perbuatan yang kita sebutkan tadi, ya, iri hati, perselisihan, gak ada habisnya, ya saudaraku. Dan ada begitu banyak di sini dinyatakan sebagai perbuatan daging. Ya. Kita bisa periksa diri kita satu persatu ya. Coba cek, apakah kita adalah orang yang begitu menyatu dengan percabulan, kecemaran, hawa nafsu yang gak bisa dikendalikan, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, mabuk, pesta pora, dan semua keinginan-keinginan daging, keinginan mata yang penuh dengan hawa nafsu. Saudara, Paulus ingin memberitahukan kepada kita dengan jelas, ini adalah perbuatan daging dan ini ada di dalam diri seorang manusia yang belum dewasa, manusia daging, manusia duniawi, dan yang kita sebut di Alkitab yang Alkitab sebut sebagai manusia yang belum dewasa. Udah, kalau kita udah cek satu-satu ini dan kita ada dan begitu terikat dan berakar, udah jelas bahwa kita belum dewasa di sini. Ya. Nah, lalu ada yang disebut dengan manusia dewasa, ya. Nah, dalam bahasa Yunaninya, kata manusia dewasa ini sama dengan manusia rohani. Ya, tadi kita dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang 1. Ya. Manusia rohani itu bahasa Yunaninya pakai pneumatikos, artinya manusia rohani. Itu menarik sekali. Di situ dinyatakan sebagai manusia yang serupa dengan Tuhan, segambar dengan Tuhan, manusia rohani. Atau juga di situ dikatakan manusia milik Roh Allah, manusia dari Allah Roh Kudus, manusia yang dipenuhi dan diatur oleh Roh Allah, ya. Pneumatikos, seorang manusia yang serupa dengan Tuhan, yang diatur, yang dipenuhi oleh Roh Allah, ya, menjadi milik Roh Allah, ya. Ini yang disebut dengan manusia rohani. Kebalikan yang tadi, ya, dipenuhi oleh daging dan menyerah sepenuhnya kepada daging. Kalau ini menyerah sepenuhnya kepada Roh Allah. Dan
Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23 itu dijelaskan hasilnya atau perbuatan seorang manusia rohani. Ya. Ayat 22 hasilnya adalah buah roh. Itu yang tadi manusianya, yang ini adalah hasilnya, buahnya. Ya. Buah roh. Manusia rohani, ini buah rohani. Ya. Ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, saudara, manusia rohani menghasilkan buah-buah rohani. Ya. Dan inilah yang Tuhan inginkan ada dalam diri anak-anaknya. Ingat ini, kata dewasa rohani, ya, dewasa rohani, atau disebut dengan manusia rohani, itu adalah orang-orang yang menghasilkan buah-buah rohani. Dan ayat yang ke-24 di dalam Galatia pasal ini adalah kesimpulannya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging, manusia daging itu, ya, sarkas itu, dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi ketika kita salibkan itu, maka manusia rohani kita itu akan nampak dalam buah-buah roh. Saudaraku, ini penting. Nggak usah susah-susah kalau kita mau melihat diri kita dewasa atau tidak, lihat ciri-ciri ini. Dan kalau kita melihat salah satu dari bagian perbuatan daging kita, ingat, seorang manusia dewasa, ya, kata dewasa itu sempurna. Ya. Saya sudah bahas 2 minggu yang lalu ini kata dewasa. Sempurna itu adalah sebuah proses menuju kepada keutuhan, kelengkapan sampai sempurna. Ya. Nah, disinilah pada waktu kita melihat, berkaca kepada firman Tuhan, dan kita melihat ada kondisi-kondisi yang tidak dewasa, yang kita perlu bertobat dan kita perlu salibkan daging itu. Kita dengan rela hati menyalibkannya. Ya. Tetapi ini bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Ya. Karena kalau seseorang sudah terikat kepada satu perbuatan daging, dan keterikatan itu kan dimulai dari coba-coba. Yang pertama mulai deg-degan, mungkin lama-lama menjadi biasa dan akhirnya menyukai. Ya, nggak mudah karena sudah terbiasa dan menyukai, bahkan menganggap bahwa hal itu biasa karena semua orang telah melakukannya. Perbuatan itu, masa saya juga nggak melakukannya? Kira-kira begitu. Akhirnya dianggap itu biasa saja. Dan ketika Roh Kudus menerangi hati kita bahwa itu bukan biasa-biasa, itu perbuatan daging yang tidak dewasa, kekanak-kanakan, kita harus berani menanggalkannya untuk kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan ingin kita bertumbuh, ya. Jadi sebenarnya kesimpulan dari apa yang saya sampaikan yang pertama adalah dewasa itu menjadi serupa dengan Kristus. Ya, dewasa itu adalah manusia rohani yang dalam bahasa Yunani pneumatikos. Salah satu bagian itu menyatakan bahwa serupa dengan Tuhan, dimiliki oleh Roh Kudus, dipimpin dan dikuasai oleh Roh Allah. Amin, saudara. Saya berharap kita jemaat Tuhan menjadi orang-orang yang dewasa. Nah, yang kedua, dewasa itu juga berarti, ya, memiliki pemikiran dan pengetahuan yang benar. Ya, ini artinya kita memiliki pemahaman yang benar tentang firman. Kita punya pengalaman pribadi dengan firman, dan kita punya hubungan yang intim dengan firman. Ini sudah saya bahas juga dalam khotbah saya di 2 minggu yang lalu. Dan ayat yang kita bisa buka di dalam 1 Korintus pasal 14, ya.
1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Ya, kalau nanti kita buka juga dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13, ayat ini berkata demikian, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jelas di sini juga salah satunya, dewasa itu berarti memiliki pemikiran dan pengetahuan yang benar tentang Allah, tentang firman. Jadi bukan sekedar hafal ayat, jadi bukan sekedar tahu atau baca Alkitab sampai selesai, tapi kita betul-betul memahami apa yang kita baca. Kita tahu, kita mencintainya, kita menghidupinya, kita memiliki hubungan dengannya, dan kita menyatu. Ya, Alkitab bilang firman Allah menjadi daging, yaitu Yesus. Sama, firman Allah menjadi daging dalam diri kita, dalam hidup kita, di hati kita, di tangan kaki kita, kepala kita. Firman Tuhan menjadi daging dalam diri kita. Amin, saudara. Dewasa itu berarti memiliki pemikiran dan pengetahuan yang benar. Ya, 1 Korintus 14 ayat 20, Efesus 4 ayat 13. Nah, yang ketiga, dewasa itu juga berarti ya berdiri teguh, berkeyakinan penuh. Itu dalam Kolose pasal yang keempat. Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-12 berkata demikian. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki Allah. Nah, orang yang semakin bertumbuh dalam kekedewasaan yang Tuhan inginkan, itu di dalamnya ya akan menciptakan sebuah kekuatan. Orang itu menjadi orang yang teguh, yang dapat berdiri teguh menghadapi tantangan apapun, dan dikatakan berkeyakinan penuh dengan apa yang dikehendaki Allah. Dia begitu yakin, berkeyakinan penuh dengan firman-Nya, dengan kehendak Allah. Saudaraku, ini adalah yang disebut dewasa. Kita semua pernah jatuh dalam masalah-masalah. Setiap orang berbeda-beda. Kita pernah goyah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Bahkan mungkin kita pernah jatuh dan gagal. Tapi saya ingin sampaikan bahwa saudara, dewasa itu adalah proses. Jangan takut, kita bangkit lagi. Ya, cuma anak-anak yang tidak mau bangkit lagi, yang tidak mau berdiri kembali. Ya, bahkan di dalam diri seorang anak yang memiliki naluri, di dalam dirinya itu ketika dia jatuh pada waktu yang mulai belajar berjalan, ia akan bangkit kembali. Sedikit anak yang trauma pada waktu ia berjalan jatuh dan tidak mau bangun lagi. Tapi anak-anak memiliki hasrat yang kuat untuk bangkit. Itu anak yang sehat, yang mau bertumbuh menjadi anak yang semakin besar dan baik secara fisik, jiwa, dan roh. Ya. Saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan lagi hanya berhenti sebagai anak-anak. Jadilah putra-putra yang dewasa, yang berdiri teguh, yang kokoh, dan kita berdiri di atas batu karang yang kuat, yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yaitu firman kehidupan. Itu menjadi sauh yang kuat, yang teguh, sehingga kita bisa mengikatkan diri kita kepada firman. Ombak hebat apapun tidak akan membuat kapal kita hanyut, dan kita akan tetap aman di dalam karang yang teguh itu.
Dan Alkitab di sini jelaskan dewasa itu berarti berdiri teguh dan berkeyakinan penuh kepada kehendak Allah, kepada firman Allah. Kita nggak ragu-ragu untuk melangkah bahwa ini benar, ya, bahwa ini kehendak Tuhan. Dan yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada saudara, dewasa itu artinya terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dan kita bisa melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi saya ingin sampaikan di sini kata terlatih dan panca indera. Ya, panca indera ini bahasa aslinya itu menunjuk kepada pemahaman yang benar, pemikiran yang terasah, yang tepat, yang benar, dan dikatakan di sini terlatih. Jadi pemikiran yang benar terlatih. Ini bukan panca indera, bukan soal indera keenam. Ya. Saya mempercayai kita membedakan roh itu karunia Tuhan untuk kita bisa membedakan roh. Ya. Tapi Tuhan juga memberikan kepada kita kemampuan untuk pemikiran kita berkembang, pemahaman kita berkembang, dan itu dikatakan terlatih. Terlatih. Dari sinilah sehingga kita dapat membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita nggak mudah lagi diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang sesat. Kita nggak mudah lagi dibodohi. Kenapa? Karena panca indera kita, pemahaman kita, pemikiran kita itu terlatih. Kata terlatih itu digunakan untuk para olahragawan pada zaman itu, ya, di mana mereka melatih dirinya, ya, dan para olahragawan waktu itu telanjang, sudah. Ya. Artinya betul-betul fokus dan betul-betul semua dapat dilihat, terlatih untuk melihat secara terbuka, ya, untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak, mana yang baik dan mana yang jahat. Saudara, dewasa itu akan membuat kita terlatih. Amen. Artinya di sini ada sebuah keaktifan dalam diri kita, ya. Karunia itu pemberian, ya. Sekali lagi, tetapi untuk masuk kepada menjadi terlatih itu kita harus aktif. Dewasa itu berarti terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saya punya kenalan, dan dulu beberapa jemaat itu adalah orang bank, orang koperasi, dan mereka biasa banget untuk memegang uang asli. Ya. Dia hitung, dia pegang. Pada waktu menghitung, saudaraku, tiba-tiba dia bisa tahu bahwa ada uang palsu di dalam uang-uang yang asli itu. Meskipun kita taruh satu di tengah uang yang banyak itu, dia bisa tahu. Tangannya itu sudah bisa merasakan yang mana yang palsu dan yang mana yang asli. Kenapa, saudaraku? Karena dia sudah terbiasa dengan yang asli. Terlatih. Dia sangat peka. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Menjadi dewasa itu adalah terlatih di dalam pemikiran kita, pemahaman kita, untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Saudara, saya berharap kita bisa melihat diri kita sampai sebatas mana kita sudah melangkah. Apakah sudah sedalam-dalam yang Tuhan inginkan? Kalau belum, kita sama-sama, bersama, yuk kita maju untuk menjadi dewasa dan menjadi hidup yang berkenan seperti yang Tuhan maui. Kita tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa Roh Kudus kita bisa melangkah dan memenangkan segala perkara, hidup berkenan. Dan kita juga nggak bisa sendirian. Kita perlu rekan-rekan
untuk kita bisa saling membangun, saling menasihati, saling menegur, ya, saling mengasihi, saling membantu. Kata saling itu dibutuhkan untuk kita bertumbuh menjadi dewasa. Jangan takut gagal. Gagal adalah di mana kita dapat bangkit kembali dan melihat karya Tuhan yang ajaib. Saya sangat percaya bahwa kita akan menjadi orang-orang yang gagah, yang tidak mudah digoyahkan oleh keadaan apapun, bahkan di tengah-tengah masa yang paling sulit ini. Malah kita tidak terpuruk, tapi kita dapat membantu orang-orang lain karena kita bangkit menjadi orang-orang yang menang. Dalam nama Yesus, kita bersyukur untuk semua yang Tuhan. Amin, saudaraku. Kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Sementara saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu Saudara melihat kembali ke dalam hati kita dan hidup kita. Menjadi evaluasi kita hari ini. Apakah betul kita dewasa? Apakah betul kita ada di bagian manusia rohani? Tapi jika ada beberapa hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ini waktu di mana kita menanggalkan semua perkara-perkara duniawi dan hidup seperti yang Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur firman-Mu membukakan banyak hal kepada kami pada hari ini. Kami mau Tuhan terus bergerak maju, bertumbuh dan menjadi orang-orang dewasa. Pujilah Allah, inilah kami. Inilah kami. Tuhan bersyukur. Dan hari ini kami mau bangun bangkit dan hidup seperti yang Tuhan mau. Dan kami menahu segala perbuatan-perbuatan daging kami, menanggalkannya dan menyalibkannya kayu salib, memakukan kayu salib. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur dalam nama Yesus. Shalom warga kerajaan. Setiap manusia pasti pernah mengalami masalah-masalah yang rumit dalam kehidupannya. Seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan semua jalan sepertinya tertutup. Mungkin di antara kita sementara menghadapi resesi, masalah, kesulitan, tekanan, dan tantangan ekonomi yang cukup berat. Pernahkah kita berpikir bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita? Dalam Kejadian 26 ayat 3 dikatakan, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu." Ada satu hal yang Ishak perbuat ketika dia diperhadapkan dengan masalah kelaparan. Ishak mau menabur benih di dalam tahun yang kering. Ketika orang lain menyimpan kelebihan mereka, Ishak tidak demikian. Dan dia mau taat kepada Tuhan walaupun Mesir menjanjikan tanah yang subur dengan sungai yang tidak pernah kering. Tetapi firman Tuhan yang datang kepada Ishak lebih dari berkat sungai Nil dari Mesir. Ishak punya jalan berkat, yaitu apa saudara? Ketaatan. Ishak menabur benih yang baik dalam tanah yang gersang karena percaya Tuhan akan memberkati dan menyertainya. Apabila Tuhan berada di sana, keadaan tanah tidak menjadi persoalan. Tuhan dapat mengubah tanah gersang menjadi tanah yang subur, yang menghasilkan dan berlipat ganda. Janganlah menabur hanya pada saat keadaan kita baik, finansial kita sehat dan sebagainya. Atau berjanji untuk menabur bila perekonomian sudah membaik, keadaan aman dan sebagainya. Lihatlah Ishak yang menabur benih pada masa-masa yang sulit. Dan terjadi perubahan tanah yang sudah kering dan mati. Tetapi Tuhan mengubahkan menjadi tanah yang hidup dan menjadi subur. Ishak juga memperoleh apa saudara? Sumur-sumur Abraham ayahnya. Yang dahulunya ditutup oleh orang Filistin dengan tanah. Sumur-sumur itu merupakan mata air yang berbual-bual airnya. A well of a running water.
Tuhan telah membuka mata Ishak untuk memperlihatkan sesuatu bahwa janji penyertaan dan penyediaan Tuhan itu ya dan amin. Hari ini kita saudara bergabung dalam ibadah online service. Saya percaya ini merupakan suatu rangkaian ibadah yang lengkap. Kami juga memberi kesempatan untuk setiap warga kerajaan yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dan diberkati dengan pelayanan kami, serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Oleh sebab itu, kami mempermudah jemaat untuk memberikan persembahan secara online. Yang pertama itu adalah kami telah menyediakan QR Code untuk e-payment, electronic payment, serta rekening bank berikut ini untuk internet banking ataupun bank transfer. Mari kita berdoa. Ajar kami tetap bersyukur untuk segala apa yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan. Kami hanya mau andalkan kemampuan dan kekuatan yang dari Tuhan saja. Terlebih itu ajar kami hidup dalam ketaatan dan melangkah teguh dengan iman. Kami percaya bahwa tetap Tuhan yang berdaulat penuh atas kami. Sebab berkat, penyediaan, dan pemeliharaan Tuhan itu adalah sempurna adanya. Kami mau belajar, mempercayakan hidup dan masa depan kami kepada tangan penyertaan Tuhan yang kokoh menopang kehidupan kami. Aku percaya Engkau sumber dari segala sumber berkat, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menumbuhkan benih, dan aku tabur di dalam ladang-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau melipat gandakannya dan menjadikannya berbuah banyak. In Jesus' name, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat menabur. Saudara, kita akan menerima doa berkat. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah hari ini telah selesai. Dan kami telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan hari ini kami berdoa, Tuhan, kami mau menerima berkat-berkat-Mu atas kami. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, tengadahkan kepala saudara ke atas. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus menyertai-mu dan membuat engkau berhasil di setiap perjalanan hidupmu. Ia memberkati rumah tanggamu, pasangan hidupmu diberkati oleh Tuhan, anak-anakmu diberkati oleh Tuhan, studimu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan. Tuhan memberkati apa yang kau sedang kerjakan. Tuhan memberkati kehidupanmu dengan keberhasilan. Damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiranmu. Dan akhirnya persekutuan dengan orang-orang percaya serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi gaya hidup kita. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.